Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jangan lupa pastikan teman-teman sudah subscribe akun ini. Jangan lupa like dan komen juga supaya tidak ketinggalan tentang informasi-informasi kesehatan. Saya Ibu Setiawati dari kelas CKM 1. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan membahas tentang oogenesis atau proses terbentuknya ovum atau sel telur matang. Jadi, proses oogenesis dimulai dari oogenium, yaitu sel diploid kecil yang berada di dalam ovarium atau sel indung pada wanita. Sel ini akan mengalami mitosis berulang-ulang sehingga jumlahnya bertambah. Dari oogenium akan melakukan pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer. Sedangkan oosit primer nantinya akan melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Badan polar primer adalah sel-sel meiosis yang berdiferensi dari berkembangnya oosit. Sedangkan yang satunya menghasilkan oosit sekunder, yaitu sel yang ukurannya lebih besar dan nantinya akan menjadi ovum atau sel telur matang. Badan polar primer itu akan menghasilkan dua produk haploid yang diekstruksi yang dihasilkan oleh olua pembelahan meiosis yang mengarah ke pembentukan oosit dan zigot. Sedangkan oosit sekunder menghasilkan dua haploid dari oogenesis, yang satunya akan menjadi ootit dan satunya akan memproduksi menjadi badan polar. Ootit yang nantinya ini akan menjadi ovum atau sel telur matang. Nah, ini merupakan bentuk daripada sel telur matang jika dilihat dari dekat. Ada beberapa struktur dari ovum, yaitu ada follicle cells, corona radiata, nukleus, zona pelusia, cryptoplasma, perivitellin space, plasma membran, dan nukleolus. Sekarang kita akan membahas tentang spermatogonium, yaitu proses terbentuknya spermatozoa. Jadi sama halnya dengan oogenesis, sperma diawali dengan spermatogonium. Itu proses awal terbentuknya sperma. Ini akan melakukan mitosis yang nantinya akan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer yaitu sel yang muncul setelah sel germinal yang belum matang, spermatozonia, melalui mitosis. Kemudian setelah itu, spermatosit primer akan melakukan meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder dan spermatosit primer. Kemudian akan melakukan meiosis 2 dan menghasilkan spermatid yang nantinya akan menjadi spermatozoa. Kemudian ini adalah hasil daripada spermatogonium, yaitu sperma. Sperma juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Pada bagian kepala ada akrosom, nukleus, dan bagian leher. Kemudian di bagian tengah atau badan itu adalah mitokondria atau bentuk spiral. Kemudian di bagian ekor ada membran plasma.